Hai, saya Kaucup dan saya seorang badut. Hai, sebelum video ini dimulai, Kaucup ingin minta maaf dulu kepada teman-teman yang fobia terhadap badut. Karena di dalam video ini, Kaucup berkostum badut seperti ini. Baik, ini dia 5 faktor yang paling banyak kenapa orang jadi takut terhadap badut. Yang pertama dan paling besar adalah film. Ya, beberapa tahun ini, bahkan ini sudah berangsur puluhan tahun, film yang bergenre horor badut membuat ketakutan di mana-mana. Bahkan kejadian ini udah paling sering. Ya, karena banyaknya film dengan tema horor badut. Dan yang paling terkenal adalah IT dan Joker. Karakter ini terngiang-ngiang di mana-mana. Bahkan Kaucup sering banget bilang, ih IT nih, badut Pennywise nih, ih Joker nih. Dan ini yang paling sering banget. Bahkan karena teror film paling besar ini ngebuat teror-teror lainnya bermunculan. Kedua adalah prank badut. Tahun 2016 adalah tahun dimana tren badut prank ini paling besar. Hal ini juga berefek terhadap pendapatan badut loh. Karena prank ini ngebuat orang jadi banyak yang takut terhadap badut dan banyak yang enggan untuk sewa badut di ulang tahunnya. Banyak sekali anak-anak yang takut terhadap teror badut ini. Diperparah lagi dengan adanya prankster-prankster Indonesia yang mengikuti tren prank badut ini. Ya, di Indonesia sendiri sudah pernah ada yang buat. Mulai dari ngeprank temennya sendiri, ngeprank orang lain, bahkan keluarga sendiri. Jujur, Kaucup kurang suka dengan hal ini. Karena kalau misalkan fobia badut ditakut-takutin seperti ini, itu akan jadi parah banget. Bahkan yang nggak fobia itu bisa buat jadi fobia loh gara-gara prank ini. Apalagi kalau pranknya nakut-nakutin anak-anak, ini yang paling parah karena bisa kebawa sampai dewasa fobia badut tersebut. Ketiga, badut tanpa pelatihan. Yap, badut tanpa pelatihan, terlepas dari dia latihan sendiri atau dia ikutan latihan workshop. Seperti Kaucup yang ikutan latihan workshop. Karena ada juga beberapa badut yang latihan sendiri. Mereka belajar sendiri cara makeup dan segala macamnya. Itu malah lebih baik daripada badut yang tidak mau latihan atau tanpa pelatihan. Badut tanpa pelatihan ini biasanya merasa puas aja gitu menjadi seorang badut. Badut tanpa pelatihan ini pun juga muncul karena tuntutan biasanya. Biasanya mereka yang penting adalah ya udah yang penting dapat uang, selesai. Mereka tidak peduli tampilan mereka. Mereka tidak peduli dengan makeup mereka tidak peduli dengan kostum mereka. Yang penting mereka rasa bahwa badut itu ya udah, muka dicoret-coret, putih, hidung merah, selesai. Efeknya adalah ketika job ulang tahun dan dia tanpa pelatihan ataupun ya nggak mau latih sendiri, biasanya akan berefek kepada 1 atau 2 anak akan mengalami trauma terhadap badut. Dan ini berefek besar menjadikan dia jadi fobia badut. Dibawa dari kecil sampai besar. Dan ngeselinnya adalah trauma yang mereka timbulkan terkadang mereka tidak menyadari itu. Anggapan mereka, anak-anak takut badut udah biasa kok, 1 atau 2 anak-anak udah biasa kok takut terhadap badut. Tapi mereka nggak berpikir tentang efek dari apa yang telah mereka lakukan. Trauma ini juga pun menjadi sebuah trauma yang paling besar yang dilaporkan ke Instagramnya Kaucup. Ya, kemarin Kaucup sempat bikin survei tentang kenapa kalian takut badut dan alasannya kenapa kalian takut badut di Instagramnya Kaucup. Seperti yang ada di samping ini. Kalau yang belum follow Kaucup di Instagram, follow ya. Karena Kaucup kadang suka bikin survei kayak gini. Untungnya di Indonesia sekarang itu badutnya udah mulai pada sadar. Jadi mereka ada yang berlatih sendiri, ada juga yang ikut pelatihan. Kayak tadi Kaucup bilang, pelatihan kayak Kaucup ini ikut pelatihan. Jadi ada yang ngajarin bagaimana cara makeup yang baik dan bagaimana cara berkostum yang baik. Kalau misalkan badut yang latihan sendiri, biasanya mereka latihan di internet. Mereka melihat badut-badut di luar negeri, mereka bermakeup cara yang baik, gimana biar tampilan mereka lebih menarik. 4 adalah orang tua. Salah satu yang paling besar adalah berasal dari keluarga. Orang tua paling sering. Selain polisi, terkadang orang tua tuh suka nakut-nakutin anaknya dengan istilah badut loh. Kaucup lumayan sering nih nemuin ketika Kaucup lagi ngisi acara ulang tahun, dapat job acara ulang tahun terus ketemu sama orang tua model kayak gini. Jangan nakal, nanti diculik Om Badut loh. Terus ngelihat Kaucup terus manggil, Om Badut, sini, kasih tahu nih Kak, biar nggak nakal. Muka Kaucup langsung gimana gitu. Cuman biasanya Kaucup alihkan
dengan mengikuti apa kata mereka, tapi tidak menakut-nakutin. Cuman bilang seperti ini, hey, kamu yang rajin ya, misalkan dia disuruhnya rajin atau mau makan, paling sering sih mau makan, hey, makan ya biar kamu sehat dan kuat. Oke, kayak Kaucup besar. Biasanya Kaucup alihkan seperti itu biar mereka tidak ada trauma terhadap badut. Jadinya mereka akan menyenangkan untuk bertemu dengan badut. Badut sering banget dijadiin sebuah bahan untuk nakut-nakutin anak-anak. Dan tahu nggak sih kalau misalkan cara ini ternyata nggak cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia cara ini juga dilakukan. Bahkan kemarin sempat ramai tentang seorang badut yang mau memberikan sebuah jasa nakut-nakutin anak mereka agar anak mereka tidak menjadi anak yang nakal. Kok bisa sih? Ya balik lagi kepada badut yang tanpa pelatihan tadi, yang nggak mau berlatih. Jadi tolong banget orang tua karena terkadang banyak yang nggak sadar juga, karena memang posisinya ada yang mengalami trauma terhadap badut, ada juga yang tidak mengalami trauma terhadap badut karena efek tersebut. Jadi tolong para orang tua jangan takut-takutin anak dengan istilah badut ya. Ini agak merepotkan buat kami. Kelima, tidak tahu. Yap, banyak juga yang tidak tahu kenapa mereka bisa takut terhadap badut. Mereka bingung, kenapa bisa takut terhadap badut? Bawaannya ya muncul aja gitu rasa ketakutan terhadap badut. Padahal mereka kenal dengan badut tersebut. Mereka tahu badut tersebut, tapi entah kenapa rasa takut itu muncul dalam dirinya. Tapi ketakutan ini muncul gitu aja tanpa alasan yang jelas. Bahkan alasan seperti ini itu nggak sedikit juga yang ngalaminnya. Jadi kalau misalkan kamu takut terhadap badut tapi nggak tahu kenapa takut terhadap badut, mungkin kamu masuk dalam kategori ini. Ya, dan kamu nggak sendirian, banyak ternyata. Baik teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu video dari Kak Ucup. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis komentar di bawah. Jangan lupa tulis dengan hashtag tanya badut. Jadi Kak Ucup bisa nanti akan ngejawabin pertanyaan kalian. Lebih diutamakan lah. Oke? Jangan lupa like video ini, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Kak Ucup, silahkan subscribe Kak Ucup. Oke, karena kalian akan menemukan banyak hal tentang badut di sini. Saya Kak Ucup, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Bye. Halo teman-teman, terima kasih untuk yang udah menyaksikan video saya. Saya Kak Ucup dan saya seorang badut. Dukung saya untuk menjadi seorang YouTuber. Silahkan klik subscribe. Oke, jangan lupa subscribe. Terus like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Ya nggak jadi masalah juga sih, karena kalian yang menentukan itu semuanya. Saya Kak Ucup, sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih, bye bye.